Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan grup pertama Ihnasul Amalia NIM 17, Maruf Fajri NIM 31, dan Irfan Maulana Fikri saya sendiri NIM 37. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari matkul taksonomi tumbuhan yang bertemakan Chirophyta. Yang saya akan menjelaskan mengenai Chirophyta sendiri. Chirophyta itu berasal dari kata bion atau lumut, dan phyta itu tumbuhan lumut yang sering dijumpai di tempat-tempat yang lembab atau basah. Adapun bentuk-bentuk dari Chirophyta itu merupakan tumbuhan peralihan dari talus ke bentuk kormus. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan Chirophyta menurut Yudianto dan Surakusuma itu ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, daun lumut itu belum memiliki pertulangan atau urat-urat daun. Yang kedua, belum memiliki akar sejati, hanya terdapat rhizoid sebagai alat penghisap zat makanan. Rhizoid itu tersusun dari satu lapis jaringan tidak sempurna, sedangkan akar itu memiliki lebih dari satu jaringan. Adapun batang dari Chirophyta itu belum memiliki berkas pembuluh angkut dan tidak terdapat xilem phloem. Adapun jaringan pengangkutnya itu hanya berupa empulur. Yang keempat, tumbuhan lumut itu beragam jenis ya, dan berjenis kelamin satu dan berkembang biak dengan spora. Dan gametofit lumut itu bersifat haploid dan sporofitnya bersifat diploid. Tetapi sporanya itu haploid karena mengalami pembelahan reduksi. Kemudian, mengenai dari Chirophyta sendiri, dari kelompok kami itu mendapatkan 3 golongan, dan 3 golongan itu dibedakan menjadi 12 spesimen. Adapun golongan pertama ada golongan lumut hati, yang kedua ada lumut tanduk, yang ketiga ada lumut daun. Ya, ada lumut hati, tanduk, dan daun. Yang pertama ini Macanthia polymorpha, itu bisa disebut dengan jenis lumut hati. Adapun spesimen ini itu perbedaannya yang terlihat adalah pada Macanthia sp. Nah, ini sama-sama jenis golongan lumut hati. Tentunya seperti reseptakelnya hanya satu dengan reseptakel jantan betina dan tidak dapat dibedakan antara keduanya. Berbeda dengan Macanthia polymorpha. Adapun mengenai struktur dari daunnya itu tidak ada tulang daun, adapun urat-urat daun, dan berkembang biaknya itu horizontal, jajar, melebar ya, merembet. Adapun klasifikasinya itu Kingdom Plantae, divisi Chirophyta, kelas Sipavitae, ordo Macanthiales, famili Macanthiaceae, dan genus Macanthia, dan spesies Macanthia polypora. Yang kedua, jenis golongan lumut hati Dumorthiara sp. Spesimen ini termasuk jenis lumut Hepaphytae atau lumut hati dengan karakteristik tubuh serupa talus yang lebar dan tidak berdaun dan tidak memiliki urat daun atau ibu tulang daun. Adapun arah pertumbuhannya horizontal saja dengan percabangan menyerupai dikotok, namun tidak jelas karena tubuh berupa kormus. Adapun spesimen ini itu memiliki alat dengan rhizoid yang uniseluler dan tidak bercabang. Adapun sporogonium atau alat berkembang biaknya itu memiliki reseptakel yang berbulu disebut dengan pista. Nah, fase sporofit ini tidak serupa tanduk, tetapi
bentuknya itu serupa mengenai payung atau mangkuk yang berbentuk bintang. Adapun klasifikasi dari tumbuhan ini, Kingdom Plantae, divisi Chirophyta, kelas Hepaticae, ordo Marchantiales, dan famili Marchantiacea, dan genus Dumorthiera, dan spesies Dumorthiera sp. Kemudian Metzgeria forsythia. Nah, ini termasuk juga dalam ini golongan lumut hati. Adapun spesimen ini itu biasanya terdapat pada, yang saya lihat itu ada di pohon mangga. Nah, biasanya di kulit-kulit batang pohon mangga yang agak basah-basah itu biasanya terdapat jenis lumut hati ini atau Metzgeria forsythia. Biasanya terdapat pada tumbuhan pohon mangga. Adapun ciri-ciri dengan bentuk tubuh berupa talus, menuju dan tidak terdapat urat daun dan tulang daun. Dan ini sama dengan tadi Dumorthiera. Adapun pertumbuhan dari Metzgeria ini horizontal, sehingga dimasukkan ke dalam bentuk batang peralihan. Adapun keadaan daun lebar dengan tepi rata, tidak terdapat pertuangan daun dan susunan daun yang menyirip dengan serupa yang menyeliputinya, dan daunnya itu tipis. Adapun klasifikasi termasuk Kingdom Plantae, divisi Chirophyta, kelas Hepaticae, ordo Metzgeriales, famili Metzgeriaceae, genus Metzgeria, spesies Metzgeria forsythia. Dan kemudian Anthoceros sp. dan golongan jenis lumut tanduk. Adapun Anthoceros sp ini memiliki arah tumbuh horizontal atau menyamping dan memiliki bentuk sporofit yang menyerupai tanduk dan membuat genus satu ini memiliki ciri khas dengan sporofitnya itu sendiri yang berbentuk tanduk, dan bisa dilihat dengan gambar tersebut ya. Dan saya belum pernah menjumpai dengan jenis lumut ini. Adapun klasifikasinya dapat Kingdom Plantae, divisi Chirophyta, dan pun kelas Hepaticae, bangsa Anthocerotes dan familinya Anthocerotaceae dan genus Anthoceros. Adapun spesies ini Anthoceros sp. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Lassur Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lassur Amalia, NIM 17. Saya di sini akan mencoba menerangkan mengenai Bryum cellular sp. Bryum cellular sp itu lumut yang membentuk jumbai atau bantal yang sangat rapat. Itu terjadi dalam tambalan atau ditemukan sebagai individu yang tersebar bercampur dengan lumut lain. Tanaman berukuran kecil sampai sedang. Biasanya itu panjangnya itu 1-25 mm. Habitat lumut ini di antara batu paving, dasar dinding, atap, ambang jendela, dan di atas tanah, serta di area limbah. Ini gambarnya seperti di PPT ini. Ya. Klasifikasinya itu kingdomnya itu Plantae, divisionya Bryophyta, kelasnya Musci, ordo Bryales, famili Bryaceae, genusnya itu Bryum, dan spesiesnya itu Bryum cellular sp. Yang selanjutnya itu Hypnodendron sp. Spesies ini tuh memiliki arah tumbuh yang vertikal dengan tidak terdapat percabangan pada kormusnya karena sudah memiliki daun, sehingga tidak terdapat organ yang disebut ala. Rhizoidnya itu multiseluler dan bercabang dengan sporogonium panjang silindris dengan urat yang memanjang sepanjang sporogoniumnya. Ini gambarnya. Klasifikasinya itu Kingdom Plantae, divisionya Bryophyta, kelasnya Musci, ordo Hypnopyrales,
famili Hypnoacea, genus Hypnodendron, dan spesiesnya itu Hypnodendron sp. Oke. Yang selanjutnya Rhodophyrium sp. Spesimen ini tuh memiliki genus yang sama seperti spesimen yang dijelaskan pada nomor sebelumnya itu. Cuma perbedaannya itu terdapat pada jenisnya dan sporogoniumnya saja. Pada spesimen sebelumnya itu kapsul jarang ditemukan, sedangkan pada spesimen ini kapsul berbentuk bulat dan bertangkai panjang. Ini gambarnya itu daunnya seperti daun seledri itu ya, seperti itu. Ini klasifikasinya. Kingdomnya itu Plantae, divisionya itu Bryophyta, kelasnya itu Musci, ordonya itu Rhiales, famili dari Rhiaceae, genusnya Rhodophyrium, dan spesiesnya itu Rhodophyrium sp. Oke. Selanjutnya itu Rhizogonium sp. Spesimen jenis ini termasuk dalam jenis lumut daun dengan bentuk tubuh yang sudah kormus. Arah tumbuh spesimen ini ke atas atau vertikal dengan tidak terdapat percabangan. Tidak terdapat alat dan rizoid yang bercabang dan multiseluler. Sporogonium itu berbentuk kapsul dengan tangkai yang panjang. Keadaan daun berbentuk lancet dengan tepi daun bergerigi. Terdapat pertulangan daun dengan susunan daun yang tersebar dan selaput yang menyelimuti daunnya itu tipis, tidak tebal seperti pada Pogonatum sp. Ini gambarnya. Klasifikasinya itu kingdomnya itu juga Plantae, divisionya itu Bryophyta, kelasnya Musci, terus ordonya itu Rhizogoniales, famili dari Rhizogoniaceae, genusnya itu Rhizogonium, dan spesiesnya itu Rhizogonium sp. Oke. Selanjutnya itu Campylopus sp. Spesies ini tuh memiliki bentuk batang kormus dengan bentuk daun runcing, dan tepi daunnya itu tidak bergerigi alias rata. Pertulangan daun tidak berpola dan susunan daun tersebar dengan arah tumbuh yang vertikal. Di daunnya itu terdapat selaput yang tidak tebal namun tipis, dikarenakan memiliki daun yang jelas. Spesimen ini tidak memiliki ala atau sayap. Tidak terdapat percabangan pada kormus dan rizoidnya itu multiseluler dengan percabangan. Pada ujung tangkainya itu atau seta terdapat sporogonium. Ini gambarnya. Nih. Terus klasifikasinya itu kingdomnya itu kingdomnya Plantae, divisionya itu Bryophyta, kelasnya itu Musci, ordonya itu Dicranales, dan dari famili Dicranaceae, genusnya Campylopus, dan spesiesnya itu Campylopus sp. Oke, yang selanjutnya itu Vicidens sp. Itu tubuhnya berupa talus berbentuk lembaran daun dengan pertulangan atau alut daun yang lebar dari bagian pangkal daun sampai ujung daun. Selnya itu multiseluler dengan satu holfas yang merupakan pangkal dari pangkalan batangnya. Mempunyai daun mengandung klorofil sehingga bersifat autotrof.
terus hidup berkoloni, terus habitat di tempat yang lembab atau di atas cadas dan di pohon-pohon. Hidupnya itu di pohon-pohon. Reproduksinya itu seksual dengan membentuk gametangium dan asexual dengan membentuk tunas atau gema. Sel berbentuk multiseluler dengan satu inti. Ini gambarnya. Biasanya itu hidupnya di habitatnya itu di tempat yang lembab, terus di pohon-pohon gitu. Ini tuh dari klasifikasinya itu kingdom dari Plantae, divisionya itu Bryophyta, kelasnya Musci, ordonya itu Phasidentaceae, familinya itu dari famili Phasidentaceae, genusnya Vicidens, dan spesiesnya itu Vicidens sp. Itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marwah. Baik, saya Marwah Fajirin akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yaitu sphagnum. Nah, Sphagnum sp ini adalah spesimen yang memiliki ciri tumbuhan berbentuk kormus dengan memiliki batang dan daun dan rizoid yang multiseluler. Arah tumbuhnya itu tegak vertikal dan daunnya memiliki struktur yang unik dan dia tidak bertulang. Tumbuh di ujung batang lebih dari satu dengan sporangium bentuknya bulat. Nah, ini kingdomnya yaitu Plantae. Ini klasifikasinya ya teman-teman. Divisionya Bryophyta, kelasnya Musci, ordonya Sphagnales, familinya Sphagnacea, genusnya Sphagnum, dan spesiesnya atau spesimennya yaitu Sphagnum sp. Itu gambarnya bisa dilihat. Next yaitu Polytricium sp. Spesimen ini tuh salah satu familia dengan spesimen sebelumnya. Ya, berarti dia ikut famili tadi ya, yaitu dengan ciri tumbuhan dengan batang tegak dan tidak bercabang serta kaku. Bentuk daunnya tuh lancet atau garis dan semakin ke atas semakin besar, tepinya bergerigi. Urat daun tengah melebihi ujung daun dan membentuk rambut atau bristyle. Untuk klasifikasinya, kingdomnya Plantae, divisinya Bryophyta, kelasnya Musci, ordonya Polytrichaceae, familinya Polytrichaceae, genusnya Polytricium, dan spesiesnya Polytricium sp. Nah, itu bisa dilihat gambarnya ya, dia semakin ke atas semakin besar itu bentuk daunnya. Next, nah ini untuk bagan dikotomnya bisa dilihat seperti ini. Pertama yaitu kita kelompokin yaitu bentuk kormus dan talus, sehingga kita kasih nomor 1A 1B. Terus ke bawahnya ada arah tumbuh vertikal, arah tumbuh horizontal. Dari kita kasih nomor 2A 2B. Terus di itunya di sebelahnya yaitu tepi daun rata dan tepi daun tidak rata. Nah, itu seperti itu. Terus ada tempat berjabangan dan tidak berjabangan. Terus ke bawah ada rhizoid uniseluler, rhizoid multiseluler. Nah, bentuk terus di bawahnya yang arah tubuh horizontal dibagi lagi menjadi susunan rhizoid pada talus, susunan tidak
tidak rhizoid. Terus yang rhizoid multiselular juga dibagi lagi, bentuk daunnya runcing, bentuk daun tidak runcing. Yang bentuk daun runcing dibagi dua lagi, yaitu tepi bergerigi dan tepi tidak bergerigi. Terus bentuk daun tidak runcing juga dibagi, yaitu ada daun tebal dan daun tipis. Dan bagi lagi ada sporongium berbentuk kapsul dan sporongium tidak berbentuk kapsul. Nah ini kelanjutannya yaitu ada percabangannya. Terdapat percabangan ini juga dibagi, yaitu ada daun menyirip dan menyebar. Nah totalnya ada 12 nomor ya. Nah ini untuk kunci determinan. Nah ini untuk yang daun tepi daun rata dimiliki oleh Metzgeria sp, hanya dimiliki ya. Terus yang susunan rhizoid pada talus hanya dimiliki oleh Anthocereus sp. Terus susunan tidak rhizoid dimiliki oleh Berium sp. Percabangan dikotom jelas hanya ini dimiliki oleh Marsantia sp. Yang tidak jelas tumor dimiliki oleh Dumortieria sp. Ya, bentuk daun runcing dimiliki Marsantia sp. Tapi bergerigi dimiliki Hypnodendron sp. Yang tidak bergerigi dimiliki oleh Campylopus sp. Daun tebal dimiliki oleh Polyctrium sp. Yang sporongium berbentuk kapsul dimiliki oleh Rhizogonium sp. Sedangkan sporongium tidak berbentuk kapsul dimiliki oleh Rhododendron sp. Sedangkan daun menyirip dimiliki oleh Visiden sp. Sudah. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami jelaskan, kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.